Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Romiansyah, mahasiswa PPG Kemenak tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25104188 pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di sekolah MTS Inayatullah kelas 7 dengan materi biografi Khulafaur Rasyidin atau Abu Bakar As-Siddiq. Mari menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa, di mana yang memimpin doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas kami persilakan. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Pak lanjut ke materi, Pak akan menanyakan kehadiran siswa dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada Pak Maulana. Kemana Maulananya? Sakit Pak. Oke, selain Maulana, ada lagi yang nggak hadir? Ada. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan dipimpin oleh anak kita
tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau ini dalam berdakwah tidak sendirian, melainkan dibantu juga oleh para khulafaur rasyidin. Yang mana pada hari ini yang bakal kita bahas tentang biografi khulafaur rasyidin, yang terutama pada bagian Abu. Baiklah anak-anak, adakah pada kalian yang mengetahui apa itu khulafaur rasyidin? Saya Pak. Oke, baik, silakan. Khalifah Rasyidin adalah para sahabat Nabi. Oke, baik. Khulafaur rasyidin adalah para sahabat para nabi. Oke, selanjutnya kapan khulafaur rasyidin itu muncul? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke, silakan Nugi. setelah wafatnya Nabi Muhammad. Oke, benar. Jadi kemunculan khulafaur rasyidin itu munculnya setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang biografi khulafaur rasyidin. Adapun tujuan yang bakal kita bahas, yang pertama, peserta didik mampu memahami makna khulafaur rasyidin. Jadi memahami apa itu khulafaur rasyidin. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis latar belakang munculnya khulafaur rasyidin, sama halnya seperti yang sudah dijelaskan Nugi tadi ya, di mana munculnya khulafaur rasyidin itu setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terus yang ketiga, di sini peserta didik mampu menyebutkan biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, mari kita istirahat sejenak untuk melakukan ice breathing biar tidak lesu, tidak letih dalam proses pembelajarannya. Oke, siap? Siap. Aku Islam. Agamaku Islam. Tuhanku Allah. Nabiku Muhammad. Kitabku Al-Quran. Musuhku setan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Oke, anak-anak, mari kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Mari kita saksikan dulu video yang ada di depan ini ya. Diamati ada apa di dalam videonya. Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Ayah beliau bernama Utsman bin Amir, yang mana berasal dari suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair Salamah binti Sahar bin Ka'ab. Di masa jahiliyah, Sayyidina Abu Bakar bernama Abdul Ka'ab, lalu ditukar oleh Nabi menjadi Abdullah, dan kunyahnya Abu Bakar. Beliau diberi kunyah Abu Bakar karena di waktu yang sangat amat pagi ia memeluk Islam, dan beliau diberi gelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan, dikarenakan beliau amat sangat membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra wal Mi'raj. Perihal perawakan Sayyidina Abu Bakar, menurut riwayat putrinya, Sayyidatuna Aisyah, bahwa Sayyidina Abu Bakar berkulit putih, kurus badannya, tipis pipinya, kurus mukanya, cekung matanya, dan keningnya menjorok ke depan. Perihal akhlaknya, menurut Ibnu Hisham, beliau terkenal seorang yang pemurah, ramah, pandai bergaul, dan suka menolong.
Sayyidina Abu Bakar merupakan orang yang terdahulu masuk Islam ketika Islam mulai didakwakan. Baginya, tidaklah sulit untuk mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi, dikarenakan sejak kecil ia telah mengenal keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Islam, ia juga tidak segan untuk menumbuhkan segenap jiwa dan harta bendanya untuk perjuangan Islam. Tercatat dalam sejarah, bahwa ia pernah membela Nabi tatkala Nabi disakiti oleh suku Quraisy, menemani Rasul hijrah, membantu kaum yang lemah, serta setia dalam setiap peperangan. Sayyidina Abu Bakar juga mempunyai sifat sabar, tegas, berani, dan bijaksana. Karena kesabarannya, banyak sahabat lain masuk Islam karena ajakannya. Di antaranya, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Yolha bin Ubaidillah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqash, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Abu Ubaidillah bin Jarrah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Pada saat pertempuran di Ajnadain negeri Syam berlangsung, Khalifah Sayyidina Abu Bakar menderita sakit. Sebelum wafat, ia telah berwasiat kepada seluruh sahabatnya, bahwa Khalifah setelah dirinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Hal ini dilakukan guna menghindari perpecahan di antara kaum muslimin. Beberapa saat setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, para sahabat langsung mengadakan musyawarah untuk menentukan khalifah selanjutnya. Dan telah disepakati dengan bulat oleh seluruh umat Islam, bahwa Sayyidina Umar lah yang menjadi khalifah kedua pengganti Sayyidina Abu Bakar. Piagam penetapan itu ditulis sendiri oleh Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat. Setelah pemerintahan 2 tahun, 3 bulan 10 hari, Khalifah Sayyidina Abu Bakar wafat, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Jumadil Akhir, tahun 13 Hijriah. Sekian singkat biografi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kita melihat cuplikan video di depan tadi, ada yang tahu apa yang melatar belakangi berdirinya Khulafaur Rasyidin? Oke, silakan Sisil. Wafatnya Nabi Muhammad SAW, kebutuhan akannya pemimpin umat Islam. Oke, baik. Jadi kemunculan Khulafaur Rasyidin itu ditandai dengan terutama satu wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kebutuhan dalam kepemimpinan umat Islam. Oke, ada yang tahu lagi yang melatar belakangi kemunculan Khulafaur Rasyidin? Saya, Pak. Oke, silakan. Islam tidak menentukan pergantian secara langsung. Oke. Yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Tradisi musyawarah di kalangan sahabat. Oke. Yang keempat, terus yang kelima, ada yang tahu? Saya, Pak. Ancaman Oke, perpecahan dan murtad. Oke, baik sekali ya. Jadi kemunculan Khulafaur Rasyidin tadi ada 5 poin. Pak ulangi ya. Yang pertama, kemunculan Khulafaur Rasyidin itu ditandai ada 5 ya. 5 kategori. Yang pertama tadi ada wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, butuhnya pemimpin umat Islam. Terus yang ketiga, terus yang ketiga, Islam tidak Tiga. Oke, yang ketiga tadi adalah Islam. Oke, terus yang keempat, tradisi musyawarah di kalangan sahabat. Oke, dan yang terakhir, yang kelima, ancaman dan murtad. Oke, baik.
Baiklah, itulah 5 poin yang melatar belakangi kemunculan Khulafaur Rasyidin ya. Baiklah, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua yang 5 melatar belakangi kemunculan Khulafaur Rasyidin. Terima kasih untuk anak-anak ya, karena sudah mengingat atau masih menghafal tentang kemunculannya Khulafaur Rasyidin. Marilah, itulah 5 poin ya yang kemunculan Khulafaur Rasyidin tadi. Marilah kita bertepuk tangan apresiasi untuk diri kita sendiri. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk poin yang kedua. Bagaimana proses pengangkatan khalifah pertama? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, silakan. Musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Oke, musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah. Oke, terus ada yang tahu lagi untuk proses pengangkatannya? Pak. Oke, silakan. Wafatnya Nabi Muhammad. Oke, wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada lagi yang lain? Oke, silakan. Penyampaian pendapat para sahabat. Penyampaian pendapat para sahabat. Oke, baik. Terus yang lain? Baik di Masjid Nabawi. Baik di Masjid Nabawi. Oke, terus yang lain? Oke, yang lain? Silakan. Baik kepada Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Baik, Pak ulangi kembali. Jadi bagaimana proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama, Musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Terus yang kedua, Wafatnya Nabi Muhammad. wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, Penyampaian pendapat. penyampaian pendapat. Terus yang berikutnya, yang keempat, Baik kepada Abu Bakar As-Siddiq. baik kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir, Baik di Masjid Nabawi. baik di Masjid Nabawi. Oke, itulah bagaimana proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Baiklah, kita tepuk tangan dulu kepada diri kita sendiri. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, marilah kita marilah kita mendalami materi yang sudah kita bahas tadi tentang Khulafaur Rasyidin. Di mana di sini sudah Pak bagi ya menjadi 2 kelompok. Mari silakan dikerjakan dan diamati ya apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, ini Pak bagikan lembar kerja. Boleh silakan diperhatikan dan dijawab ya. Sebelum nanti kita presentasikan kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, sudah selesai ya. Boleh silakan dipresentasikan 3. untuk kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil analisis yang akan disampaikan oleh Azza. Pada Azza kami persilahkan. Berikut geografi Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq yang
632 sampai 634 Masehi. Kehidupan sebelum Islam. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi jujur, lembut, dan berakhlak mulia. Ia seorang pedagang yang sukses dan sangat dihormati oleh masyarakat Quraisy. Ia tidak pernah menyembah berhala dan menjauhi kebiasaan buruk seperti minum khamar. Masuk Islam. Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Ia langsung membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW tanpa ragu. Karena perannya banyak tokoh Quraisy masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, dan Abdurrahman bin Auf. Peran dalam dakwah Islam seperti mendampingi Rasulullah SAW dalam suka dan duka, menemani Nabi saat hijrah ke Madinah, mengorbankan harta untuk perjuangan Islam, membebaskan budak yang disiksa seperti Bilal bin Rabah. Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama melalui musyawarah para sahabat. Kebijakan penting Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, perang ridha, menindak nabi palsu, mengumpulkan dan membuka Al-Quran, menjaga persatuan umat Islam. Wafat. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun. Kepemimpinan singkat namun sangat penting dalam menjaga keutuhan umat Islam. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, kejujuran dan keimanan yang kuat, kesederhanaan dalam kepemimpinan, keberanian membela kebenaran, kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Baik, ini paparan dari kelompok kami. Pada teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Kalau teman-teman tidak ada yang dipertanyakan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Nugi. Kepada Nugi kami persilakan. Profil singkat kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abdullah bin Utsman. Nama dan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Tempat atau tanggal lahir Mekah sekitar tahun 573 Masehi. Masa kekhalifahan 8 Juni 632 Masehi. Wafat 23 Agustus 634 Masehi di Madinah. Sifat dan kepribadian Abu Bakar dikenal dengan sifat-sifat mulia yang menjadi fondasi pemimpinannya. As-Siddiq, jujur dan pemberani. Al-Atiq, yang bebas, lemah lembut dan penyayang, tegas dalam prinsip. Peran dan jasa besar. Orang dewasa pertama yang masuk Islam, mendampingi hijrah, membebaskan budak Islam, memimpin umat sepeninggalan Nabi. Khalifah pertama, pencapaian penting masa kekhalifahan, perang ridha melawan kemurtadan, pengumpulan Al-Quran, Zaid bin Tasbit, ekspansi wilayah Islam, keteladanan dalam kepemimpinan, prioritaskan persatuan umat, keputusan berdasarkan musyawarah, kesederhanaan dan tanggung jawab, mempersiapkan penerusan. Terima kasih kepada Nugi. Ya, itulah hasil dari diskusi kami kepada teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan. Ya, terima kasih. Kalau udah jelas kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira untuk pelajaran hari ini ya, sudah kita laksanakan diskusi kelompok di mana membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Oke, di mana di sini dapat kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama dapat kita petik nilai-nilai terutama tentang selalu jujur dalam perkataan, perbuatan, dan setia kepada kebenaran, bertanggung jawab, serta rela berkorban demi kebaikan bersama. Itulah
hikmah atau kesimpulan yang dapat kita petik pada materi pembelajaran tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini mari kita menekankan untuk panca cinta kita, cinta kepada Allah, di mana kita tekankan untuk selalu mencerminkan sikap keimanan yang kokoh, keteladanan dan keikhlasan dalam menjalankan amanah kepemimpinan, dan cinta kepada diri kita sendiri mengajarkan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan akhlak mulia. Dan yang terakhir, cinta kepada sesama, yang mana menekankan untuk belajar saling menghargai, menghormati. Dapat kita ambil dari sifatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah berjumpa lagi minggu depan dengan materi Khulafaur Rasyidin yang bertema Umar bin Khattab. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita pada hari ini Pak cukupkan dulu sampai di sini. Sebelum kita istirahat, marilah kita rilekskan sebentar biar lebih semangat lagi. Kita melakukan ice breathing terlebih dahulu sebelum kita istirahat. Baik, apa akan memandui untuk ice breathing ini? Aku istirahat. Salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.